dari Joy juga ini bakal cukup berpotensi ya untuk bisa memenangkan duel di laning phase dari XP-nya mereka. Jadi tugas berat untuk Blacklist dan inilah yang kita bilang dari Burn Express. Mereka ngebaca semuanya. Itu dari draft dulu. Mereka ngajak battle-nya di draft dan kita sudah melihat betapa besarnya mungkin ya pressure yang sudah dipegang sekarang oleh Burn Express. Sekarang tergantung dari kendali para pemain mereka nanti ketika ada di Land of Dawn. Dan Arlot akan diduelkan melawan Joy. Ini posisi dari XP-nya sama-sama kuat sih harusnya. Ya, apalagi Joy di tangan ATM yang kita tahu juga ATM adalah pemain yang aku bisa bilang dia cukup lama punya segudang pengalaman yang cukup baik juga dari posisi XP. Namun banning kedua ini penting. Waduh, Natalia udah di-ban. pasti bakal dibuang. Itu udah no chance kayaknya, Lin. Ya karena kemarin udah kelihatan juga lah Natalia dari D7 yang galak banget, apalagi bisa nge-pressure ke Novaria. Yang jadi masalah ini bener-bener flex banget ya untuk dari Blacklist juga. Sebenarnya kalau kita luasin lagi nih pool hero dari Burn Express itu lumayan flex juga nih dari Joy dan juga Fredrin bisa ditukar dalam situasi tertentu gitu kan. Joy-nya tiba-tiba di jungle, Fredrin di XP atau sebaliknya. Tapi biasanya itu ngeliat ke arah marksman-nya dulu nih. Kalau memang marksman-nya nanti macam kayak Beatrix mungkin enak juga Joy-nya ditaruh di XP lane pakai Vengeance gitu kan. Jadi bisa nabrak ke marksman-nya. Ya, dan kemungkinan Beatrix bisa menjadi marksman nanti untuk Blacklist dengan kombinasi dari Astral Echo dan juga Rainer Apathy itu kita selalu Hitbox-nya melihat ya betul hitbox-nya benar-benar besar. Namun Dan Kajanya di ban oke. Masih tetap sama dengan dua suppress di ban. Phase pertama pasti ada satu entah itu Kaja atau Franco. Cloud. Ini juga nih. Cloud menurut gue salah satu power hero juga dari All ya. Jadi udah bagus banget nih, target bandnya udah kena banget nih dari Burn Express nih. Ya mereka 4 band sebenarnya ke arah Oh My Venus di sini respect brand yang dilakukan oleh Burn Express. Sementara dari Blacklist tergantung sesuai yang Lim bilang marksman seperti apa yang akan dimainkan oleh kedua belah tim. Dia tahu Beatrix masih ada, Melissa juga masih ada di sini dan kalau ngelihat memang sebenarnya dari Burn Express mereka masih butuh satu roamer lagi yang bisa menahan damage di area depannya karena sebenarnya early-nya ini early pressure dari Blacklist ada damage dari seorang Valentina dan Beatrix yang akan diamankan oleh seorang All. Ya, jadi bakal bisa ada kombinasi permainan dari Beatrix dan juga Novaria. Tapi ya di sini 4 hero yang dipakai oleh Blacklist. Tumben nih. Tipis-tipis gak sih? Iya ini bisa dikejar-kejar Joy semua sebenarnya ya. Betul. Dan untuk marksman dari Burn Express kalau emang dia mau ngambil yang strong laning mungkin kayak Brody Brody juga boleh saya sih. suka Brody. Brody atau ya Melissa pun sebenarnya masih masuk-masuk aja. Tapi yang ngerinya nanti dari Novaria nih. Ketika pakai Melissa ditembak terus sama Novaria tuh agak capek sih Iya kadang-kadang. betul, dicicil terus-terusan. Dan mereka butuh sesuatu untuk bisa meng-heal. Misal mereka ketemu dengan Novaria dan sejauh ini kita melihat udah pada di-ban kan. Sudah habis juga Minotaur. Nih Atlas. Tapi bisa di-copy dengan Valentina, jangan Brody dan Lolita diambil lagi di deny pick. Konsep mereka matang banget. Mereka ambil Freddy dan Akai. Oke, Novaria roamer sepertinya. Dari Oma Venus harusnya ya. kayaknya Akai jungler deh. Ya Akai jungler. Akai jungle, Valennya mid, Novarianya roamer. Itu yang paling mungkin lah, paling mungkin. Dan ya aku suka pemilihan dari Lolita sendiri dengan Guardian Bulwark-nya dia akan bisa menahan Astral Recall. Ya. Ya, Beatrix-nya juga Bisa nahan Beatrix. Ini banyak banget sih sebenarnya yang bisa ditahan dengan Guardian Bulwark ya dari Burn Express sendiri. Tapi yang cukup mengerikan sebenarnya adalah kalau misalnya Joy-nya ini nggak bisa ditangkap juga oleh Blacklist. Yang ngelok mungkin cuma bisa ke arah Arlot dan juga Akai di sini. Ya, kalau aku berdasarkan draftnya aku suka banget loh Burn Express. Aku juga suka di game sih. yang pertama dan bahkan aku pengen mereka menang loh dengan draft seperti ini. Blacklist kayak seakan-akan glass cannon mereka nih kayak kalau mereka berani untuk dive semuanya, mereka harus all in dan harus menang team fight-nya. Mungkin dia menjawab semua yang tadi kita prediksi Om, kayak apa yang kita lihat dari sebelumnya, respect-nya ternyata ada juga deny pick. Iya. Ada targetnya sampai ke fase kedua. Jadi benar-benar semuanya ini sesuai dengan ekspektasi banyak orang lah dari draftnya. Betul. Yes, dan tentunya di Best of 5 series kita langsung akan masuk ke dalam game yang pertama antara Burn Express versus Blacklist International di babak semifinal. Dan tentunya pressure di kedua belah negara ini. Apalagi terutama untuk Burn Express ya sebagai tuan rumah. Dan D7 akan bermain cukup agresif, hanya ngepok aja ke arah seorang Oh My Venus. Dan ATM udah mulai terlihat
Mencoba untuk mengganggu ke area jungle yang dimiliki oleh Blacklist International. Dan menarik sekali melihat Oyama Venus bermain damage ya. Karena kalau dijadiin utility sebenarnya bisa. Dan gue udah coba juga seperti Ice Spin dan Glowing. Itu bisa dan wah ada satu gangguan dari ATM. Tapi nggak ada masalah, masih bisa di-secure oleh Wise. Iya, tapi pergerakan dari seorang Edward juga udah mulai kelihatan. Jadi nggak akan terlalu mengambil resiko yang cukup jauh dari ATM. Bakal mundur saja, berpindah ke area mid kali ini. Masih butuh level 4 tentunya untuk Yu dan juga untuk seorang Siket. Sebelum Turtle dimulai tentunya kita akan melihat Wise sudah mulai memberikan pressure kembali karena seorang ATM. Dan di mana Edward harusnya ini XP-nya kuat banget sih untuk dia ngasih efek CC juga ke arah seorang ATM. Tapi permasalahannya lagi-lagi zoning masih akan dilakukan oleh Blacklist. Nggak dikasih kesempatan untuk recall bahkan ATM-nya. Ya, dan turtle pertama kuat banget juga dari Terus Blacklist ya. ya. Karena ada Akai yang kita tahu lah. Dia punya heavy spin, secure objektif. Ya. Walaupun dari Cema juga ya masih ada potensi juga dia bisa pakai Oppression Turret untuk retributionnya, tambahan damage. Ya let's see lah, nanti fightnya seperti apa setup dari teman-temannya. Ya, karena mereka butuh waktu juga sebenarnya untuk burn Flash. Dan untuk sementara waktu memang XP setup ini yang bakal dilancarkan oleh Blacklist. Membiarkan gold line mereka ini tetap duel, adu mekanik di bawah. Iya, dan masih butuh beberapa waktu sih sebenarnya untuk farming dari All sendiri. Tapi di area atas, Wise sudah ngebuka dengan satu buah heavy spin. Dan 3 pemain ini sebenarnya dari Blacklist mereka udah mulai kasih strategi yang sama sebenarnya. Mereka coba untuk mainin rotasi 3-4 pemain untuk mencuri satu pemain sebelum adanya turtle yang bisa dikontes kali ini. Dan Minde Seven sudah mulai terlihat dan Wise dengan satu buah retribution tentunya akan menambah. Lagi-lagi ini makin besar win rate turtle objektif dari Blacklist. Pick off-nya bagus banget sih. Sebelum turtle dia dapetin jungle yang nggak ada power retribution ya udah mau nggak mau dilepas untuk turtle ya. Ya, dan ini bagus ya mungkin dari Blacklist adalah bagaimana setup mereka ya. Ya, tapi Newman Blast-nya connect dari seorang D7, namun masih bisa bertahan dibalikin keadaan yang manipulation-nya connect ke arah seorang D7 dan Wise. Bersiap untuk memfollow up dengan cukup cepat di situ Lim. Overcommit mungkin itulah yang bisa dibilang ya dengan Flicker, Numenon Blast. Dia coba nge-target ke arah Yue dan itu nggak cukup damage ya Om. Iya, itu masih belum punya damage mungkin untuk di early game tadi. Dan Blacklist mereka memaksimalkan juga tadi. Kalau kita bilang last pick mereka memang cukup mengejutkan ya. Ada Akai yang di pick, tapi Akai di sini akan memenangkan objektif. Ketika berjumpa dengan Fredrin, heavy spin-nya akan ngejauhin dia. Ya, plus mereka nggak ada yang bawa Purify dari tim Burn Excellence sendiri. Dan Wise sudah mulai terlihat lagi di area bawah. Blacklist yang sekarang ini tuh bener-bener gacor banget untuk rotasinya. Mereka bahkan gak cuma sekedar rotasi, mereka gak cuma sekedar buka map cari informasi, tapi gimana caranya mereka bisa ngezoning satu permain. Jadi 4 lawan 1, 3 lawan 1, dan landingnya seakan-akan mau gak mau harus dibantu sama landing lainnya. Iya, jadi setiap kali mereka rotasi ini ada potensi mereka juga bisa dapetin point kill. Dan itu yang mengerikan dari Blacklist juga. Dan ATM masih ditunggu juga untuk di top lane-nya. Kalau di early game seharusnya ini belum ada damage dari ATM. Oke, top lane. ATM coba dikejar, harusnya damage-nya nggak cukup karena ya satu vengeance lagi. Mungkin rotasinya itu adaptif ya Om ya. Dia tahu nih kemana harus bergerak. Tadi ke XP, sekarang ke gold lane dan pressure di gold lane udah kelihatan lagi. Udah mulai kelihatan dan ditutup jalannya kali ini. Heavy Wah. spin kena 2 pemain. Dan bahkan di follow dengan cukup cepat. Oh my Venus berhasil untuk mendapatkan double kill-nya. Dan itu menjadi setup yang easy banget sebenarnya untuk Blacklist International. Wah, full Wah. plating. Wah, itu wah banget. Apalagi dapetin 2 yang dimana tadi yang kelihatan cuma 1 mungkin, tapi ada bonus yang kedua dan bahkan penetrate-nya kena. Dan ini adalah pertama kalinya di mana Novaria dimainkan sebagai roamer juga. Sebenarnya sama-sama Untuk bagus MSC sih. ya. Ya betul, untuk MSC. Iya, sebenarnya kalau Novaria Rom ini memang kelihatan efektif banget karena dia bakal mainin rotasi untuk buka Astral Eco, kasih informasi yang lebih masuk. Tapi kali ini dengan adanya kontes yang dilakukan oleh Burn Express, Wise masih bisa untuk mendapatkan retribution-nya. Sementara Cema bakal tumbang di tangan seorang orang Yu. Dan masih mau lanjut lagi dari Blacklist International kali ini. Astral Eco memang sempat dibuka, Wise. namun Wise masih punya heavy spin. Bakal coba untuk ngelok ke arah seorang di Seven. Flicker sudah digunakan, tapi ada headbutt dan juga body slam dari seorang Wise. Dan killing spree diamankan 6-0 Lim. Wah, keuntungannya berganda banget. Dapetin turtle dari Wise-nya. Ngebuang shots besar seperti real world manipulation. Dan bahkan belum selesai bottom lane. Ada kill lagi yang terjadi. Donut menjadi bonus kill untuk Blacklist. Iya. Edward dengan unbending will, bukan dengan tenacity yang biasa kita lihat Iya. juga. Dan dia didukung dengan satu Furious Hammer. Jadi memang ada damage yang bisa diberikan. Dan Radiant Armor menjadi first item untuk Wise. Sementara ini adalah permainan yang menurutku indah banget dari Blacklist ya. Mereka bisa menghindari target-target ban, deny pick-nya dari Burn X-Flash, dan bahkan mereka unggul sangat-sangat jauh sekali. Dan Burn X-Flash yang dimana sering untuk melakukan mirror,
ini sepertinya mereka tertantang juga untuk melakukan kontes di Turtle. Ya. Untuk item mungkin gue suka banget itemnya Wise, Om. Dia Dia Radian langsung. nggak ngikutin yang template gitu loh. Dia Yap. nggak pakai Molten bahkan. Yap. Karena dia tahu Molten sebenarnya tuh udah kena nerf. Kalau misalkan teman-teman sadar itu 2 kali loh. Itu Iya. udah kena nerf 2 kali. Tapi ya memang efektifnya tuh masih berlangsung. Dan sekarang Wise ngelihat oke, nggak perlu pakai Molten, nggak cepet-cepet nggak apa-apa. Yang penting dia bisa nahan damage dari Seacat, dari ATM. Dan itu doang emang source damage yang paling oke untuk di awal kan. Betul. Dan itu maksimal banget sih dari Wise-nya juga. Dan sekarang apalagi ya, dengan level yang sudah mulai unggul juga untuk Wise-nya. Dia bisa jadi badan di depan. Kita tahu 4 yang lain ini mungkin tipis. Cuman kalau badannya di depan memang kuat, bakal masih tetap tebel-tebel untuk Blacklist. Belum lagi Radian kembali di build oleh satu pemain Blacklist, ada di Edward. Wah, ini udah snowballing sih dari Blacklist sebenarnya dari semenjak menit pertama ya. Kelihatan mereka bisa dapetin 2 turtle plus platingan gold juga yang paling penting untuk all sendiri. Menangin setiap skirmish yang dibuka sama Blacklist. Karena kan Burn Express mereka yang malah kelihatan main hati-hati banget. Tapi Waduh. lagi-lagi heavy spin dari seorang Wise yang akan di follow up dengan satunya Bennett. Tapi kali ini cuma masih bisa survive mundur. Ada di Seven yang coba untuk menahan di depan dengan satu Bonoman Blast. Namun Yu harus mundur ke area belakang. Bakal coba dikejar oleh seorang di Seven, namun masih ada All dan juga My Venus. Tapi Donut berhasil untuk mendapatkan turtle terakhir untuk Burn X Flash. Setidaknya ini akan mengejar sedikit dari ketertinggalan network yang dimiliki oleh Burn X Flash. Ya sama nggak punya retribution. Mungkin itulah alasan kenapa Donut yang bisa dapetin tadi. Untung banget ya karena mengejar dari network, tapi top lane-nya ini mulai terbuka dan pressure dari tadi Blacklist itu memang ke segala lane, bukan hanya top lane ataupun bottom lane, mid, turtle semua dikuasain. Ya, tapi sayangnya tadi memang heavy spin yang mungkin hanya di follow up dengan ada damage dari seorang All ya. Damage dari seorang Yu sepertinya agak sedikit tertahan di area belakangnya. Namun harus berbagi. Tidak ada perfect turtle untuk Blacklist International, namun sejauh ini mereka masih mengungguli dengan adanya 4.200 di tangan. Namun ATM bersama dengan Edward kali ini bakal coba untuk mengharas balik dari seorang ATM. Udah mulai berasa sih sebenarnya damage-nya ke arah seorang Edward. Ya bisa dibilang begitu. Cuman mungkin yang harus dilakukan sekarang oleh Burn X Flash adalah mereka harus bisa menahan dulu sih. Ini heavy spin-nya jangan sampai kena dulu. Heavy spin-nya udah ke-bait juga nih kebetulan kan, udah dipakai juga sama Wise. Untuk next objektif sebenarnya masih lumayan lama, jadi mungkin dari Wise juga udah hitung, jadi dia pakai duluan, nggak ada masalah. Untuk mid lane-nya juga fokusnya mungkin clear dulu. Dan ada kesalahan seperti dari Edward, coba counter setup dari Yu, masih ada reward manipulation, coba untuk membalikan keadaan. Wise-nya masih terlalu tanky. Edward dan Wise nggak bisa diapa-apain oleh Yves. Ini Radiant Armor yang tadi mungkin udah impactful ya, udah mulai kelihatan dari Blacklist. Ya, karena untuk damage di early-nya ada memang di Magic Damage yang dipesan Joy dan juga Yves. Nanti untuk di mid game-nya baru dari Brody-nya akan beraksi. Bagus banget dari Oh My Venus, dia buka asal ikonya kedua pemain belakang. Jadi nggak bisa di follow up dari D7-nya karena D7-nya cuma ngepoknya ke arah seorang Wise tadi. Dan bahkan Oh My Venus lebih berfokus ke arah backline yaitu dari Donut dan juga ATM tadi. Ini lumayan keras ya, karena objektif turretnya tuh tipis banget. Lihat di bagian top lane, mengejar lagi kali ini. Oh, bagus ATM banget. ke bagian depan. Maju lagi dan dapetin 1 kill yang lumayan mahal. Yue harus hilang. Bayarannya adalah 1 turret. Ini untung atau enggak nih Om hitungannya? Aku bisa bilang lumayan untung tipis. Iya, tapi buat kali Burn X ini Flash. dibuka terlebih dahulu heavy spin connect ke arah seorang D7. Harus ada trade yang didapatkan oleh Blacklist setelah kehilangan dari seorang Yue-nya. Masih mau team fight lebih kali ini, manipulation dibuka oleh seorang Seacat. Edward mencoba untuk lari dari kejaran pemain main Burn X Flash, namun terdapat memori. Dan bahkan dengan 1 buah Astral Recall dari seorang orang My Venus menjadi pertukaran 2 untuk 2 sejauh ini. Oke, sebenarnya mungkin jawaban dari Radiant Armor yang bisa nahan magic, tapi bukan untuk fisik. Makanya Donut bisa Iya. dapetin kill tadi. Dan untuk Lordnya, Oh, tapi All flicker maju ke area depan dan Lord berhasil diamankan oleh seorang Cemar dengan 1 buat retribution. Tapi kali ini lihat bakal dipaksa tim fight-nya. Donut bakal coba diincar, tapi di sisi belakangnya ternyata Cemar terlihat kuat, namun sayangnya Donut sudah tumbang di area depan. Ya, tapi Donut akan bisa mungkin nahan dulu ya. Dimana Lordnya yang jalan ini memang Lord yang tipis, tapi mereka bisa memaksimalkan untuk memainkan Super Minion. Masalahnya Yue sendirian dan bahkan ada 1 Bonoman Blast di cancel dengan 1 buah congkilan dari seorang Yu kali ini. Namun masih dipaksakan di area mid-nya. Tim fight demi tim fight terus berlanjut dari kedua belah tim Lim Kocul. wah tahun curian barusan ya. Itu Iya. benar-benar pas banget timingnya dan midnya dibalas. Objektif dibalas dengan objektif. Namun posisinya kali ini Burn Express lebih kuat. Karena apa? Karena ada Lord yang menuju ke arah markas dari Blacklist, Om. Ya, dan bahkan Lordnya ini belum dibersihkan ya. Berarti untuk next-nya ini masih dengan Super Minion yang bisa dimainkan oleh Burn X Flash. Dan menurut ini udah lumayan kuat sih Burn X Flash, dimana mereka akhirnya bisa dapetin potensi ke raid, masuk Ya. ke jungle lawan, dan juga bahkan untuk split push. Yes, tapi kali ini heavy spin dibuka lagi oleh seorang Wise. Bakal coba untuk mencolong ke arah
arah seorang Cema. Jungler yang mungkin mau coba untuk mendapatkan satu buah purple ya, namun ternyata Donat dia akan men-secure purple tersebut. Sementara Lord masih ditinggal begitu saja Lim di area bawah. Ya mungkin karena Lord pertama juga ya, makanya agak sulit untuk paksa nabrak. Ini aja udah untung banget. Dia dapetin inner, dapetin outer di atas juga harusnya. Udah emang gini Lord pertama kan? Dan Dia dapat 3 support minion ya tadi. Detik 41 baru tumbang tadi buat Lordnya. Jadi ini masih next wave-nya yang lagi jalan sekarang. Ini masih dengan minion besar. Dan masalahnya sekarang Burn Express mereka udah bisa dapetin dari power stack-nya mereka sekarang di menit ke yang 11. Kalau kita ngelihat memang posisi dari Donat tumbang 3 kali, tapi dia udah jadi ke arah Malefic juga untuk attack penetration ya. Ya dia udah jadi sih sebenarnya. Ini udah pada jadi semuanya untuk Marksman. Tinggal bagaimana nanti fokus di garis depan buat Burn X-Flash. Jangan sampai terculik lagi dengan heavy spin. Karena yang paling mengganggu memang adalah mereka harus bisa ngebait dulu. Ketika heavy spin sudah selesai, itu cooldown time-nya lama. Dan itu ada celah di sana untuk bisa dimainkan oleh Burn X-Flash. Mungkin yang pasti satu ya. Cema ini bukan sosok yang nggak bisa dipanis gitu kan. Itu udah harus disadari sama Burn Express dengan posisi yang bagus. Oh ini bagus banget. Tapi harus recall. Tapi ternyata ada pemotongan duniawi dari seorang ATM. Itu kan electrifying blade, sementara kali ini Donat bakal terjepit kah? Enggak, ternyata masih freeze flicker mundur. Sementara Wise tidak akan mengambil resiko. Kehilangan satu pemain dari Blacklist International. Mereka tidak akan memaksakan team fight-nya. 4 melawan 5, bukan angka yang diinginkan oleh Blacklist. Tapi sudah mulai tercicil satu persatu kali ini. Blacklist International mereka bahkan udah mulai dikejar dari segi perbedaan network yang cukup jauh tadi. Kehilangan 2 source lagi kan. Flickernya kebuang dari Oma Venus dan juga All. Sama sebenarnya. Burn Express juga ngebuka flicker. Tadi Donat juga ngebuka flicker. Di Seven juga. Tapi kondisinya Marksman yang tidak punya flicker. Sama-sama nggak punya flicker. Ini tergantung dengan inisiatornya nanti. Siapa yang lebih baik dan itu yang bakal dapat duluan. Iya, dan sekarang kayaknya setup team fight dari Blacklist mereka udah nggak bisa asal-asalan buka heavy spin sih. Terutama posisi dari Cema kali ini yang mungkin bisa ngedistract pemain-pemain Blacklist karena mereka bakal kasih space. Karena Donatnya. Sementara Lord yang kedua yang sudah ditunggu-tunggu udah mulai coba dikontes. Tapi kali ini apakah Blacklist mereka bakal coba untuk memaksakan team fight dengan Ber-X-Flash. Sementara Lord masih dipok aja, tarik ulur dari kedua belah tim. Oh My Venus bakal cek informasi di area rumputan atasnya. Sementara ATM mulai mengharas ke arah seorang Owl kali ini bakal coba ditinggal begitu saja. Tidak, dia mengcover dan bahkan 2 pemain hilang dari pemain-pemain Blacklist International. Ini bahaya, ada satu buah heavy spin dari seorang Wise. Tapi apakah retribution yang on point? Masih bisa untuk mengamankan satu buah Lord. Tapi kali ini bakal dipaksa tim fight oleh Burn X-Flash. Reloading Pollution yang menjebak 2 pemain dari Blacklist, 3 bahkan. Karena Wise dan juga Edward tumbang, menyisakan Yue sendirian saja. 4 dari Blacklist harus hilang, bahkan masih coba untuk mengejar dengan electrifying beat-nya yang hampir saja untuk nempel ke arah Yu. Lord-nya langsung dieksekusi, mid-nya mulai terbuka. Harusnya satu base turret ini bisa didapetin. Karena Yu defense sendiri kayaknya nggak bakal sanggup juga. Dan ya sudah pada hidup teman-teman dari Blacklist. Astral Eco mulai dibuka oleh Oh My Venus kali ini. Serap team fight, Flicker dan juga Nomen Blast. Sementara ada satu buah penetrasi dari seorang All, Donatnya hilang. Dan pemain-pemain dari Blacklist International mereka mau paksa. Tapi Oh My Venus sepertinya udah boleh respect dengan damage yang dimiliki oleh seorang Siket. Ya, ini keunggulan gol dari Blacklist yang sudah mulai terkejar juga oleh pemain-pemain dari Burn X-Flash tadi. Itu perpotongan yang bagus banget di belakang tadi. ATM tiba-tiba ngejar ke Owl dan bahkan ada Oh My Venus. Target prioritasnya sih yang bagus dari ATM dan sekarang udah jadi problem nih. ATM yang kita tahu mereka lepas joy-nya, Astral recall dari Oh My Venus. Tapi Owl harus berhati-hati. Positioning yang begitu harus diperhatikan sih sama Owl di sini, Lim Kocul. Dan ini resetnya cepet banget dari Blacklist. Ketika tadi dia diserang, sekarang dia serang balik. Recall kali ini, oke, ada konsil yang dibuka sama dorang di Seven. Tapi Cema bakal menahan Edward. Di area depannya Oh My Venus, setengah HP. Dan posisinya memang gak bagus ini buat Blacklist kalau mereka mau paksain team fight di area bawah. Karena akan ada 2 orang yang harus ditahan sama mereka. ATM dan juga Donat. Mereka harus pilih salah satu. Dan kalau team fight-nya terpisah dari Blacklist International, kemungkinan All bisa diculik dengan cukup mudah oleh seorang ATM. Counternya cepet banget ya. Kayak tadi dia di press on Blacklist, ini tadi di press habis-habisan. Tiba-tiba sekarang zonanya udah dipegang lagi sama Blacklist. Gak ada pressure. Betul, betul. Gak dikasih space sih sebenarnya. Ya, dimana mereka ngebalikin langsung juga kayak ya udah tanpa dosa gitu. Mereka tetap bisa pegang kendali. Masih dengan 50-50 sebenarnya sekarang ya. Karena dari Burn X-Flash akhirnya dari item mereka juga sudah jadi. Yang tertinggal di early game mereka udah balas tadi di mid game. Dan positioning yang harus diwaspadai sekarang oleh Blacklist. Karena tadi lini belakang mereka bocor. 2 hero yang memang penting banget. Dari roamer atau bahkan dari gold laner mereka tadi. Marksman yang harus tumbang dulu. Mungkin informasi flickernya Owl ini adalah informasi yang paling mahal mungkin ya untuk Burn X-Flash. Joy bebas banget, pasti bebas banget. Dan gak ada satupun yang bisa nge-stop
ada immune juga sebenarnya dari Rhythm kan. Dan Iya. lihat, pressure-nya malah Blacklist sekarang ngebuka. Itu yang gue bingung kan. Harusnya Blacklist yang tertekan gitu kan. Malah ini Blacklist yang neken. Dan ingat ya, Blacklist ini nggak punya pure tanker di depan. Mereka nggak punya semacam Franco, mereka nggak punya semacam Atlas di sini. Mereka cuma bawa support ke, bahkan bawanya damage seperti yang Lim udah bilang dari awal. Dia bawa Impure Rage. Jadi udah pasti bakal ada build damage dari seorang Novaria sendiri. Dan mereka cuma bisa ngarepin lagi-lagi inisiasinya dari seorang Was dengan satu buah heavy spin atau Edward yang masuk pakai dengan satu buah final slash. Sebenarnya bukan cuma itu doang sih. Untuk lane jauhnya juga ini mengkhawatirkan dari Blacklist. Nggak ada Iya. yang bisa ngisi om. Iya. Untuk splitnya juga ya. Sulitnya ya. Kayak untuk manjangin lane aja, mereka ini harus hati-hati banget. Karena semua jalan kaki. Plus setiap rumput yang mereka seberangi ini bisa ada satu pemain dari Burn Express. Dan Lord yang ketiga yang tentunya. Recall yang bakal coba Wah, dibalaskan dengan satu buah heavy spin namun cemah. Masih bisa mundur sementara di sisi belakang. ATM, bisakah diculik kali ini masih ada Astral Eco dari seorang Myvinus tapi di sisi lain Donat dan juga D7. Mengincar ke arah seorang All yang terlihat begitu free Edward. dari belakang. Tapi Wise mencoba untuk mendapatkan satu Wise. buah Lordnya. Masih bisa diamankan. Namun Siket berhasil untuk mendapatkan dua pemain tersisa pula dari Blacklist Internasional. Mereka nggak memiliki damage yang cukup kali ini. Dan apakah waktunya cukup kali ini untuk Blacklist melakukan clear minion dengan begitu cepat? Satu katapult, tapi sepertinya bakal coba dipaksa kali ini oleh Burn Express Next wave, kah? next wave. Immortality pecah dari seorang D7, next wave yang mulai datang. Tapi sepertinya Oh My Venus bakal coba untuk bertahan. Satu buah Numian Blast dibuka begitu saja, tapi masih bisa untuk mempertahankan. Dibalikin keadaannya, Blacklist International mencoba untuk mempertahankan base mereka hanya dengan dua pemain. Dan berhasil dilakukan. Burn Express mereka terlalu memaksakan keadaan. Dan sekarang tugas dari Oh My Venus untuk menahan Siket gak dikasih pulang. Masih mencoba untuk fight kali ini Siket. Namun Astral Eco dibuka. Keberadaan dari seorang Siket bakal coba diketahui. Dan masih bisa mundur. Enggak ternyata. Satu buah Astral Recall dari Oh My Venus yang akan membuat tim Burn Express terwipe out. Dan bahkan wipe out yang dilakukan oleh Blacklist membuat mereka bisa mengamankan game yang pertama. 2 melawan dunia. Blacklist Internasional. Entah kenapa om. Semua terjadi begitu aja om. 5 lawan 2. Minionnya satu dipaksain dulu. Satu katapult jadi bait. Next wave-nya itu bisa di-clear dengan rapi om. Numian Blast-nya kena minionnya masalahnya. Iya, blunder yang sangat mahal pastinya dari Burn Express. Masalahnya wipe out itu yang bikin gak bisa ngedefense sama sekali. Iya, kalau kita lihat positioningnya memang tadi minionnya udah hampir masuk. Cuma terlalu memaksakan